Banyak orang bilang kalau mau sukses makanya lo harus banyak belajar. Setelah membaca Lean Learning, ini nih bukunya, gue jadi mempertanyakan klaim ini. Dari buku ini, gue belajar gimana caranya mendapatkan hasil lebih banyak dengan belajar lebih sedikit. Di video ini gue akan share 5 lesson yang gue dapatkan sehingga proses belajar lo bisa lebih efektif dibandingkan 95% orang lainnya. Let's get started. Lesson nomor 1, conquer information and inspiration overload. Sehari-hari kita dihujani dengan banyak sekali informasi dan hal-hal yang menarik. Akibatnya, kita jadi gampang terdistraksi dan mau melakukan banyak hal sekaligus. Ini perlu kita filter dengan menggunakan sebuah tool yang bernama Inspiration Matrix. Nah, coba kategorisasikan hal-hal yang perlu kita kerjakan ke dalam 4 kuadran ini. Passion pursuit, critical commitment, junk sparks, dan recreational inspirations. Contoh passion pursuit buat gue adalah menulis buku. Critical commitment, membayar pajak. Junk sparks, ini adalah bermain sosial media. Recreational inspiration, ini contohnya adalah gue suka ngulik tentang kopi dan gimana bikin kopi yang lebih enak. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu kita benar-benar klasifikasikan, jadi kita sadar. Dan kita tidak sembarangan untuk melakukan sesuatu karena waktu kita itu sangat terbatas. Maka dari itu, kita perlu mempraktis yang namanya just-in-time inspiration. Alias, kita hanya menyerap informasi ketika kita itu lagi membutuhkannya. Nah, jadi misalnya tadi setelah kita cukup clear mengenai apa yang memang merupakan key project dari kita, coba kita identifikasi what's next sih di dalam kita menjalankan key project tersebut. Terus kita mengumpulkan informasi yang membantu kita untuk mengkomplit hal tersebut, dan kita take action and complete the step. Misalnya ketika gue lagi menulis buku, yang perlu gue pahamin adalah tentang gimana caranya menulis buku non-fiksi dengan cara yang terstruktur. Akhirnya gue waktu itu main ke sebuah podcast yang judulnya How I Write, dibuat sama David Perel, dan itu menginterview author-author keren, dan gue belajar tentang caranya menulis dari situ. Setelah gue lihat, akhirnya gue tahu dan gue praktekin itu di tulisan gue. Nah, ini adalah sebuah praktis yang sangat menarik, karena gue cenderung orang yang suka FOMO. Jadi misalnya tiba-tiba ada training lain tentang Facebook Ads misalnya, jadi gue pengen ikut. Padahal sebenarnya mungkin bukan itu hal yang relevan buat gue. Nah, jadi pastiin kita punya filter dulu nih di depan supaya kita tidak overload secara inspirasi dan informasi. Lesson number 2 adalah choose action over analysis. Buat gue ini hal yang susah juga karena gue cenderung orangnya ragu-ragu untuk melakukan aksi dan pengen untuk menyerap informasi sebanyak mungkin sebelum action. Sebelum akhirnya gue sadar bahwa cara kita belajar paling efektif adalah dengan kita benar-benar melakukan hal tersebut. Nah, jadi seringkali yang membuat gue pengen melakukan hal itu dengan baik dan benar adalah gue langsung punya bayangan di kepala gue tentang hal yang super ribet. Contohnya, kemarin banget gue baru ngobrol sama seorang teman yang lagi mau membangun personal brand-nya. Terus gue nanya dong, apa yang bikin lo mager dalam membangun personal brand-nya? Terus dia bilang, aduh ribet banget nih, gue harus bikin skripnya, gue harus bikin videonya, gue harus alokasi waktu, wah pokoknya ribet banget deh. Dari buku ini gue belajar sebuah framework, sebenarnya sebuah pertanyaan simple. Yang judulnya adalah, if this were easy, what will it look like? Kalau disingkat adalah it will. Nah, jadi seringkali ketika kita mau melakukan action, kita membayangkan action yang mungkin baru perlu kita pusingkan kalau kita sudah melakukan itu nantinya. Nah, jadi di dalam contoh konteks tadi, personal branding, sebenarnya kan bangun personal brand tidak harus kita membuat video full production dan langsung yang benar-benar super proper. Kita bisa mulai dari yang sederhana terlebih dahulu, bahkan kalau misalnya benar-benar nggak mau terlalu ribet, ya bisa mulai dengan membuat konten yang sifatnya tulisan. Nah, if this were easy, what will it look like? Coba bayangin untuk hal-hal yang pengen lo pelajarin, coba bayangin versi yang paling simple untuk melakukan hal tersebut, sehingga lo nggak overthinking dan over-analysis. Nah, di sini kita akan aim untuk sebuah fenomena yang bernama intelligent failure. Artinya, hampir pasti ketika kita melakukan pembelajaran, kita akan mengalami kegagalan. Dan ini hal yang mungkin tidak nyaman, karena sejak kecil kalau kita belajar itu kan kita menghafal teori atau kita mendengarkan sebuah informasi yang diberikan sama guru kita. Sehingga kita tidak terbiasa untuk gagal di dalam proses belajar.
Padahal di dalam realitanya, ketika kita sudah bekerja dan berada di dunia nyata, pembelajaran itu banyak didapatkan dari kita mencoba dan melakukan kesalahan. Tapi, selalu lakukan kesalahan yang pandai. Jangan melakukan kesalahan bodoh yang sebenarnya bisa kita hindari kalau aja kita melakukan satu Google search atau menanyakan ke generative AI itu. Makanya aim for intelligent failure. But remember this, you have to be a disaster before you become a master. Ini menohok banget buat gue karena dulu gue pikir kalau kita mau jadi master ya berarti kita belajar dengan banyak. Tapi justru untuk menjadi master kita perlu melakukan praktek dan sometimes it can be disastrous. Oke. Lesson number 3, engineer your environment towards progress. Ini sejalan dengan lesson yang gue pelajarin dari buku Atomic Habit, di mana kalau kita ingin membuat perubahan, kita perlu memastikan lingkungan kita itu kondusif untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, di sini di buku ini gue belajar tentang konsep yang namanya voluntary force function. Alias, punya sebuah batasan yang bikin kita itu kepepet, sehingga kita bakal take action. Nah, ada beberapa hal yang bisa dicoba di sini. Pertama, leap of faith moment. Misalnya kita membuat public commitment. For the next 30 hari, gue akan bikin konten setiap harinya. Dan yang kedua, time lock commitment. Contohnya kita berjanji kita akan ngajar di tanggal sekian di jam sekian. Itu time lock, dan itu kita advertise. High stake, outcome must matter personally. Maksudnya ketika kita itu membuat sebuah hal yang kepepet, ini hal yang memang matter buat kita. Gitu. Jadi kayak misalnya ketika kita itu mau melakukan mau membuat deadline gitu ya. Kayak kemarin ketika gue membuat deadline yang gue berikan adalah ke buku gue. Nah, buku ini hal yang matter buat gue. Jadi akhirnya gue jadi dipaksa untuk mengikuti timeline dan deadline yang sudah gue berikan. Meaningful challenge, goal yang kita berikan ini harus align dengan value yang kita beri yang memang kita percayai. Dan yang terakhir adanya reward dari kita ini memepetkan diri kita sendiri. Misalnya kita bilang bahwa oke, gua akan membeli barang ini, misalnya membeli iPhone yang terbaru, tapi gue mesti memastikan dari gue beli iPhone tersebut, gue bisa menghasilkan duit dari situ. Ya, jadi voluntary force function ini seperti kayak kita membuat diri kita itu kepepet supaya kita take action. Nah, selain itu yang tidak kalah penting adalah kita memiliki support network. Kita mesti punya yang namanya champions, alias orang-orang yang menantang dan menginspirasi kita. Kita cari virtual mentor, dan hari gini udah semakin gampang untuk mencarinya, karena semakin banyak orang sharing their wisdom on the internet. Dan yang terakhir adalah handle anti-champions, karena akan selalu ada orang-orang yang bakal mempertanyakan apa yang kita lakukan. Nah, jadi dari buku ini gue belajar sebuah quote yang namanya, I hope they're okay. Karena sometimes kalau ada orang yang memberikan hate comment, atau cenderung pesimis terhadap kita, mungkin sebenarnya dia yang lebih punya masalah dengan dirinya sendiri. Jadi nggak perlu untuk kita benar-benar dengerin, yang penting kita wish them all the best, dan akan membantu kalau kita punya jawaban template yang bakal kita berikan ke mereka kalau kita dipertanyakan. Gitu. Oke? Nah, lesson yang keempat, regularly assess your path. Karena jangan sampai ketika kita belajar, kita kacamata kuda dan hanya melihat ke depan. Di sini kita juga perlu melihat kapan sih kita perlu menyesuaikan cara belajar kita sehingga bisa menjadi lebih efektif lagi. Nah, di sini ada 3P framework untuk menentukan apakah kita perlu lanjut atau kita perlu menyesuaikan arah kita. Pertama, progress, alias apa sih yang sudah kita achieve. Passion, apakah ini hal yang masih memberikan kita energi. Dan purpose, apakah ini sesuai dengan jalan yang ingin kita capai. Nah, jadi contoh di mana gue menerapkan 3P ini adalah di YouTube video. Jadi kalau teman-teman sadar, gue sempat juga vakum selama kurang lebih 2 tahun ya, nggak upload sama sekali. Dan di situ gue mempertanyakan lagi, di mana nih posisinya YouTube terhadap journey gue sebagai seorang leadership trainer. Dan akhirnya baru-baru ini gue menemukan lagi gitu ya, alasan dan happiness gue dalam menjalankan channel ini. Makanya sekarang gue jadi bisa rutin konten lagi. Dan seringkali ketika kita melakukan adjustment, kita itu perlu untuk belajar hal baru. Nah, ada 2 hal biasanya kalau kita ingin belajar hal baru. Yang pertama adalah micro mastery, alias kita belajar gimana sebuah skill yang kecil tapi kita lakukan berulang-ulang sehingga kita menjadi jago. Atau yang kedua adalah quantum leap, sebuah skill yang cukup besar yang perlu kita pelajari supaya kita bisa naik level. Di dalam konteks YouTube tadi, micro mastery yang lagi gue latih adalah gimana gue bisa bikin thumbnail dan title yang memudahkan teman-teman untuk mengakses video ini. Quantum leap-nya sebenarnya nggak ada kalau di dalam konteks YouTube,
Tapi di dalam konteks yang lain-lain, kayak misalnya waktu gue mulai bisnis, gue jadi harus belajar tentang pajak. Karena gue nggak paham gimana caranya menghitung pajak buat korporasi, karena for a very long time gue adalah seorang karyawan. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah teach others. Karena cara paling efektif buat belajar adalah dengan mengajarkan orang lain. Ya, kenapa? Karena dengan kita mengajarkan, ini memaksa kita untuk membreakdown sebuah ide yang kompleks menjadi hal yang lebih kecil. Kita juga jadi paham ketika kita ngomong, kita tuh udah bener-bener paham nggak sih dengan apa yang kita sampaikan? Dan tentunya akhirnya bisa membuat knowledge kita itu semakin solid. Karena ketika kita mulai sadar kalau kita nggak paham, kita jadi cari-cari informasi lagi dan memastikan kalau penjelasan kita itu bisa menjadi lebih utuh. Nah, gimana sih caranya? Di sini ada sebuah prinsip yang namanya learn out loud, alias share as you go. Jangan menunggu sampai kita itu menjadi orang yang paling expert, dan fokus aja ngebantuin orang yang satu langkah di belakang kita. Dan buat gue lesson ini kena banget, karena ini resistensi yang gue punya ketika gue pertama kali bikin konten. Karena waktu gue pertama kali konten, gue bahkan belum umur 30 tahun, dan gue sering meragukan diri gue sendiri, kayak emang gue nih siapa bisa sharing konten? Karena pasti banyak orang yang jauh lebih pintar dari gue, dan lebih berpengalaman, dan mungkin gak ada orang yang mendapatkan manfaatnya dari ngedengerin apa yang gue sharing. Tapi ternyata puji Tuhan setelah gue banyak sharing, ternyata cukup banyak orang yang terbantu, dan fokus gue di sini bukan untuk menggurui orang lain, tapi lebih sharing apa yang gue pelajari ke teman-teman semuanya yang ada di sini. Nah, jadi dari gue membaca buku ini, gue jadi semakin mempelajari untuk meng-embrace the journey, di mana kayak gue belajar untuk bisa lebih terbuka, tetap rendah hati karena masih banyak banget hal yang gue nggak tahu. Gue fokus dengan apa yang bisa gue pelajari selanjutnya dan menikmati proses pembelajaran ini. Nah, jadi kalau teman-teman pengen belajar dengan lebih cepat, gue udah pernah ngerekam video di sini yang ngajarin lo tentang gimana caranya belajar dengan lebih cepat, atau juga gue nge-share juga di sini tentang 5 hal yang gue pelajari selama 10 tahun terakhir yang bisa ngebantu lo juga untuk naikin karir lo. Oke? So, see you on the next video.